Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Apa kabar seluruhnya di Indonesia, NKRI, negeri kita tercinta. Nah, ini berkaitan dengan zikir. Zikir itu perintah Allah. Afdalus dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama itu adalah, ketahuilah, adalah la ilaha illallah. Bahkan dalam ayat-ayat Quran, perintah zikrullah itu sangat banyak sekali ayat-ayatnya. Ada puluhan ayat yang menyerukan pentingnya kita berzikir kepada Allah. Tapi kalau berzikir itu sebagaimana yang dicontohkan oleh hamba-hamba Allah yang menjadi mukaddimah dari video saya ini, tentu saja itu adalah zikir di luar ketentuan-ketentuan agama. Zikir yang seperti itu bukan perintah Allah. Zikir yang seperti itu bukan perintah sunnah. Zikir yang seperti itu adalah zikir di luar ketentuan sunnah. Karenanya penting sekali itu mengetahui mana yang zikir, mana yang bukan zikir. Itu ya. Jadi seperti yang Anda lihat itu di video, itu bukan zikir, tapi berjoget. Joget ya, berzikir dengan berjoget. Zikir itu perlu ketenangan batin, bukan dengan gaya koplo sebagainya. Yang demikian tidak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan pernah ada keusukan, malah bisa mengundang maksiat zikir-zikir ya seperti itu. Karena penting sekali sebagai seorang muslim itu lebih mendalami ajaran-ajaran Islam sehingga mengerti antara perbedaan zikir dengan disko gitu ya. Ini kadang-kadang umat Islam tidak bisa membedakan antara zikir dengan disko, antara zikir dengan breakdance ya. Seolah-olah zikir dan breakdance itu sama. Bahkan sampai ada yang kehilangan akal sehat, ada yang kesurupan setan, ada yang kesurupan jin. Masa iya zikir bisa mendatangkan setan dan jin? Seharusnya zikir itu menjauhkan kita dari setan dan jin. Itu yang terjadi, saudara. Halo, dari seluruh netizen yang ada di YouTube, mudah-mudahan mengerti ajaran Islam. Ajaran Islam itu yang mana gitu. Kadang-kadang kita berpikir ajaran Islam itu seperti apa gitu. Tentang zikir, konsep zikir. Terlalu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan zikir. Contoh zikir dalam sholat misalnya, biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Zikir sesudah sholat dan zikir sehari-hari yang disebut zikir pagi dan petang. Tapi kalau ada zikir seperti orang main disco, itu mah bukan zikir, namanya disco, breakdance dan sebagainya. Karenanya umat Islam tak mudah terpengaruh oleh kekocakan yang berkedok zikir itu. Umat Islam tak mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir seharusnya itu mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi adalah zikir yang menjauhkan dirinya dengan Allah. Masa ada kumpul kebo di zikir itu, seorang wanita membuka auratnya dan sebagainya, itu zikir apaan yang seperti itu? Yang jelas itu kalau bukan ajaran-ajaran di luar agama Islam,
Lalu mau disebut ajaran apa lagi? Ini pentingnya seorang muslim mempelajari zikir. Zikir itu dari bahasanya adalah ingat, menyebut dan sebagainya. Yang berarti kalau disebut zikrullah artinya orang yang selalu mengingat Allah. Orang yang selalu mengingat Allah itu akan memiliki jiwa yang tenang. Orang yang tenang sudah pasti akan lebih tenang lagi ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau zikir membuat orang kesurupan, membuat orang menjadi tidak ingat, pingsan dan segalanya, kemudian seperti orang gila gaya-gayanya, jelas pasti ada yang salah dalam zikir tersebut. Karena Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in itu tidak pernah melakukan zikir-zikir seperti itu. Yang jelas zikir-zikir yang sering kali dipertontonkan di video-video itu, di YouTube itu, bukanlah zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu membutuhkan yaitu keikhlasan diri, ketenangan diri. Zikir itu juga penghayatan diri. Penting ada penghayatan terhadap zikir, bukan sebaliknya kemudian melakukan perbuatan zikir yang tidak dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.